Ilmuwan ini dikenal sebagai orang yang sangat berjasa bagi umat manusia karena penemuannya telah bertanggung jawab menyelamatkan nyawa lebih dari 4 miliar orang yang ada di bumi, meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya. Namun demikian, ilmuwan ini juga adalah orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya jutaan orang yang lainnya. Ini adalah kisah dari Fritz Haber, seorang ilmuwan Jerman dan kontroversi penemuannya. Veritasium udah bahas tentang kisah Fritz Haber ini dengan sangat bagus, kalian bisa nonton videonya. Dan sebagian dari video ini yang kalian tonton, ini juga terinspirasi dari video itu dengan tambahan referensi-referensi lainnya, juga tambahan konteks pelengkap lainnya. Pada tahun 1898, seorang ahli kimia Inggris, William Crookes, dalam pidatonya sebagai Ketua Asosiasi Penelitian Sains Inggris, menyampaikan bahwa umat manusia akan menghadapi sebuah bencana mengerikan di masa mendatang. Dan hal ini pun diyakini oleh banyak ilmuwan lain. Menurutnya, seiring bertambahnya jumlah manusia yang ada di bumi, bumi akan mengalami kekurangan bahan makanan yang diakibatkan oleh kelangkaan pupuk nitrogen yang berasal dari alam. Sehingga, setidaknya dalam waktu kurang dari 30 tahun, orang-orang di seluruh dunia akan mati kelaparan. Dan kabar ini pun sudah menyebar ke masyarakat luas. Satu-satunya solusi yang bisa diharapkan untuk mencegah kejadian ini adalah para ahli kimia harus segera menemukan metode baru dalam membuat pupuk nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Biar lebih jelas, di sini kita bahas dulu deh tentang nitrogennya dulu. Nitrogen adalah zat yang sangat penting untuk tumbuhan. Nitrogen ini punya peranan penting utamanya terkait dengan perkembangan dari tumbuhan tersebut. Mulai dari misalnya pembentukan asam amino yang berfungsi dalam pembentukan struktur tanaman hingga berperan vital dalam pembentukan komponen klorofil untuk proses fotosintesis. Sebenarnya, unsur nitrogen adalah unsur yang sangat-sangat melimpah di bumi. Komposisinya bahkan dia yang paling banyak di atmosfer, yaitu sekitar 80%. Tapi meskipun demikian, tanaman nggak bisa langsung menggunakan unsur nitrogen ini dalam bentuk gas aslinya, N2, sehingga gas ini harus diolah terlebih dahulu menjadi senyawa yang mudah diserap oleh akar tumbuhan. Bentuk nitrogen yang dapat diserap oleh akar tumbuhan antara lain seperti nitrat, amonia, dan urea. Nah, biasanya kan bentuk pupuk yang paling banyak ditemui di sehari-hari biasanya pakainya adalah pupuk urea, teman-teman. Nah, pupuk urea adalah salah satu pupuk dengan kandungan nitrogen di dalamnya. Di masa itu, orang-orang mendapatkan pupuk nitrogen ini secara alami di alam, yang ini bisa terbentuk secara alami dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dari bakteri. Jadi dalam proses ini, gas nitrogen yang ada di udara yang bentuknya masih N2 sebagian akan terserap oleh bakteri dan mikroorganisme yang ada di tanah, yang kemudian mengubahnya menjadi nitrat atau amonia, yang kemudian ini membuat tanahnya menjadi subur. Yang kedua, ini juga bisa terjadi ketika pas proses petir menyambar, di mana ketika pas petir menyambar, gas nitrogen yang ada di sekitarnya nanti akan berubah menjadi nitrat dan turun ke tanah bersama air hujan. Dan kemudian yang ketiga, bisa juga nitrogen ini didapatkan dari kotoran hewan, seperti misalnya kotoran kelelawar atau burung laut dan kotoran hewan lainnya, yang ternyata juga mengandung banyak unsur nitrat dan amonia. Unsur-unsur nitrogen ini kemudian dipakai oleh tumbuhan dan setelah itu nanti akan lepas lagi ke atmosfer, mirip seperti siklus hujan. Ini adalah proses yang terjadi secara alami. Sebenarnya kalau jumlah manusianya sedikit, proses alami ini udah lebih dari cukup. Tapi kan masalahnya, sejak tahun 1800-an jumlah manusia mulai naik secara drastis. Artinya makin banyak populasi manusia yang perlu dikasih makan. Dan artinya lagi makin banyak nitrogen yang diperlukan oleh tanaman. Masalahnya, kemampuan bakteri untuk mengubah nitrogen bebas jadi nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman ini sangat terbatas dan prosesnya lambat. Begitu juga kalau misal ngandelin dari proses yang terjadi pada petir.
tidak ada cukup petir untuk menghasilkan nitrogen yang bisa diserap oleh tanaman dalam skala besar. Jumlah kotoran hewan, kotoran kelelawar, kotoran burung laut, dan hewan lainnya juga sangat terbatas. Bahkan Kepulauan Cinca di Peru yang tanahnya punya banyak kandungan dari kotoran hewan ini yang jumlahnya sampai 12,5 juta ton, ini juga udah habis diambil di waktu itu. Jadi kalau nggak ada terobosan baru, manusia akan mengalami kelangkaan makanan dari tumbuhan. Dan kelangkaan tumbuhan ini nanti pun juga akan memengaruhi hewan-hewan yang intinya manusia akan mengalami bencana kelaparan yang besar jika masalah ini tidak teratasi. Usaha untuk mendapatkan nitrogen secara buatan ini udah dilakukan oleh banyak ahli kimia, tapi para ilmuwan ini masih belum sepenuhnya berhasil. Alasannya adalah molekul N2 adalah molekul yang sangat stabil dengan ikatan rangkap 3. Sehingga energi yang diperlukan untuk memutus ikatan ini sangatlah besar. Sampai akhirnya di tahun 1905, seorang ilmuwan Jerman bernama Fritz Haber membuat penemuan yang mengejutkan. Dalam bukunya, dia menunjukkan hasil studinya bahwa ketika gas nitrogen dan hidrogen dipanaskan pada suhu 1000 derajat Celcius atau bahkan lebih dengan tambahan zat besi untuk mempercepat reaksi, dia berhasil menghasilkan amonia dalam jumlah yang kecil. Penemuan ini memang masih jauh dari sempurna. Amonia yang dihasilkan masih sangat-sangat sedikit. Tapi setidaknya ini menjadi hasil positif dan membuat Pak Haber ingin menyempurnakan penemuannya ini untuk menghasilkan amonia dalam jumlah yang besar. Pak Haber pun kemudian mencoba berbagai macam zat katalis atau zat campuran untuk mempercepat reaksi, di mana dia nyoba macam-macam, mulai dari osmium, uranium, besi, nikel, tembaga, dan lain sebagainya. Begitu juga dia menambah variasi dengan menggunakan tekanan tinggi. Sampai akhirnya, singkat cerita, Pak Haber berhasil menemukan sebuah cara yang tidak hanya sekedar mengubah nitrogen menjadi amonia, tetapi juga bisa melakukannya secara efisien dalam jumlah yang sangat signifikan. Penemuan Fritz Haber ini kemudian dikembangkan lagi bersama Carl Bosch, seorang ahli kimia, ahli proses tekanan tinggi, di mana kombinasi ini kemudian mewujudkan proses yang ditemukan sebelumnya untuk diproduksi secara lebih massal. Proses ini kemudian dikenal sebagai proses Haber-Bosch. Dalam waktu singkat, proses ini telah dipakai untuk memproduksi amonia secara massal di pabrik dan berhasil menghasilkan 5 ton amonia tiap hari, yang ini dapat digunakan untuk pembuatan pupuk tanaman. Saat ini sendiri, proses produksi pupuk berbasis nitrogen di dunia telah mencapai nilai 100 juta ton per tahun lebih, di mana pada proses pembuatannya ini didasarkan pada proses Haber-Bosch ini. Dengan kata lain, di sini Pak Fritz Haber dan Carl Bosch diperkirakan telah memungkinkan kehidupan beberapa miliar orang, yang kalau misalkan nggak ada proses ini, diperkirakan mereka akan meninggal dunia karena kelaparan, atau mungkin tidak pernah lahir sama sekali. Berkat penemuannya yang luar biasa ini, Fritz Haber mendapatkan penghargaan hadiah Nobel Kimia tahun 1918. Namun sayangnya, tidak semua orang setuju dengan keputusan tersebut. Beberapa ilmuwan bahkan berpendapat bahwa Fritz Haber seharusnya tidak layak mendapatkan penghargaan hadiah Nobel. Ada kabar juga bahwa beberapa penerima hadiah Nobel menolak untuk berjabat tangan dengan Haber pada upacara penghargaannya. Kenapa? Apa alasannya? Itu semua berhubungan dengan apa yang terjadi pada Perang Dunia Pertama. Pada saat Perang Dunia Pertama pecah tahun 1914, Fritz Haber ditugaskan untuk mengembangkan senjata kimia untuk memenangkan Jerman. Fritz Haber sendiri terkenal sebagai seorang warga Jerman yang sangat patriotis, di mana dia menganggap bahwa menggunakan keahliannya untuk membantu negara memenangkan perang ini adalah tugas yang harus dilakukannya. Sebagian orang juga ada yang menganggap bahwa dibanding menyelesaikan masalah kelaparan dunia, sebenarnya Fritz Haber ini lebih tertarik untuk membantu Jerman membuat lebih banyak bahan peledak,
Karena menariknya gini, amonia yang berhasil dibuat oleh Haber pada proses sebelumnya itu, ini memang bisa dibuat menjadi pupuk tanaman. Tapi di sisi lain, amonia ini juga dapat dengan mudah diubah menjadi bahan asam nitrat atau bahan lainnya yang mana ini digunakan untuk bahan peledak. Pada saat awal Perang Dunia Pertama, Sekutu memblokade pelabuhan-pelabuhan Jerman dan memutus semua akses nitrat misalnya dari Amerika Selatan yang masuk ke Jerman. Tapi berkat penemuan Haber ini, Jerman tetap dapat memproduksi amunisi dari nitrat dan mereka pun terus melanjutkan perang. Haber kemudian dipromosikan ke pangkat kapten dan dia ditugaskan sebagai kepala bagian kimia dalam perang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan senjata kimia. Dia pun kemudian membentuk tim yang terdiri lebih dari 150 ilmuwan dan 1.300 personil teknis, yang mana tim ini akan mengembangkan gas mematikan yang digunakan selama perang. Gas pertama yang mereka produksi adalah gas klorin. Klorin adalah unsur yang sangat-sangat reaktif, dan jika terhirup dalam jumlah yang banyak, gas ini dapat bereaksi dengan air di paru-paru untuk membentuk asam klorida yang merusak jaringan dan dapat dengan cepat menyebabkan kematian. Adapun pada konsentrasi yang lebih rendah, gas klorin ini juga sudah bisa mengganggu seperti misalnya mengakibatkan pusing, batuk, muntah-muntah, dan iritasi mata. Dan aku juga pernah menghirup dan pusing-pusing teman-teman gara-gara gas klorin ini. Diperkirakan lebih dari 1.100 orang tewas dalam penggunaan gas klorin pertama oleh Jerman di kota Ypres. Dalam kondisi perang, Fritz Haber juga sering mengunjungi medan perang dan secara pribadi mengawasi penyebaran dari bahan kimia yang dia buat tersebut. Dan selain itu, dia juga aktif membuat penemuan lain, misalnya membuat masker pelindung untuk tentara Jerman. Dalam penggunaannya, ternyata gas klorin ini tidak terlalu efektif sayangnya. Warnanya dan baunya sangat mudah dikenali. Dan sifat gas klorin yang mudah larut dalam air ini juga membuatnya sangat mudah untuk diatasi. Cukup dengan ngasih kain yang direndam di air, maka efek dari gas klorin ini nanti akan bisa terserap, terminimalisir efeknya. Mengatasi hal tersebut, Fritz Haber kemudian membuat gas berikutnya, yaitu gas fosgen atau karbonil diklorida. Gas fosgen ini 6 kali jauh lebih mematikan daripada gas klorin, dan fosgen ini juga memiliki kelebihan berupa dia adalah gas yang tidak berwarna. Jadi ketika dipakai, para lawan ini mereka nggak tahu bahwa mereka telah menerima dosis gas fosgen yang sangat mematikan. Dan kemudian setelah 1-2 hari mereka mulai merasakan efeknya, paru-paru mulai sakit, badan mulai lemas, dan mereka pun akhirnya meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Meskipun Jerman adalah yang pertama yang menggunakan gas fosgen di dalam medan perang, fosgen ini kemudian juga menjadi senjata kimia utama dari Sekutu. Dan gas fosgen ini bertanggung jawab terhadap 85% kematian akibat senjata kimia dalam Perang Dunia Pertama. Perang senjata kimia adalah bagian yang sangat besar dalam Perang Dunia Pertama, dan dampak yang diakibatkan oleh gas-gas beracun ini mengakibatkan setidaknya lebih dari 90.000 orang meninggal dunia dari total 1,3 juta korban jiwa yang ada. Selama Perang Dunia Pertama ini, reputasi Fritz Haber kemudian mengalami perubahan yang sangat drastis. Keterlibatannya dengan militer Jerman dan perang kimia membuat Fritz Haber mulai dikucilkan. Dan oleh karena itu, penghargaan Nobel Kimia yang dia terima pada tahun 1918 menjadi sangat kontroversial. Setelah masa perang, tim ilmuwan yang sebelumnya dibentuk Haber mengembangkan sebuah insektisida berbasis cyanida untuk menghilangkan hama pada tanaman. Insektisida ini memiliki aroma yang hampir tidak ada baunya, sehingga mereka menambahkan bau biar orang tahu kalau zat ini menghasilkan gas yang cukup berbahaya jika dihirup. Gas ini disebut dengan Zyklon B. 1 dekade setelah Fritz Haber meninggal, Nazi kemudian meminta para ahli kimianya untuk melakukan pengembangan dari gas Zyklon B ini. Nazi ingin untuk menghilangkan baunya. Dan kemudian
gas ini digunakan oleh Nazi untuk melakukan Holocaust yang mengakibatkan ada jutaan korban jiwa lagi. Itu adalah kisah dari Fritz Haber. Di satu sisi, dengan ilmunya dia menemukan proses yang membantu menyelamatkan umat manusia. Tapi di sisi lain, dia juga menggunakan ilmunya untuk membuat penemuan gas beracun selama Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan jutaan orang meninggal dunia. Jadi bagaimana menurutmu kisah dari Fritz Haber ini? Kalau kalian punya request kisah menarik lain, insiden sains lainnya, silahkan tulis di kolom komentar untuk kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.